Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan, istilahnya kita akan role play bagaimana caranya membuat perusahaan atau PT di mana perseroan atau perseroan terbatas. Nah, jadi di sini kami akan mendirikan PT bernama PT Kreasi Produksi Lestari atau disingkat PLT. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razak Al-Ghifari, absen 21. Saya Apik, absen nomor 3. Saya sebagai moderator ya. Saya sebagai pendiri perusahaan. Saya Brian sebagai tugas Kemenhub. Saya Direnda Putri Nurisa, nomor absen 11 sebagai direktur utama. Saya Siti Marsudi, absensi 27 sebagai pegawai pajak PT Pratama Semarang. Saya Sofia Yonini, absen 12 sebagai notaris. Saya Susani sebagai buruh. Jadi di sini kita akan memulai. Absen 23 sebagai konsultan bisnis. Oke, jadi di sini kita akan memulai proses pendirian PT, dimulai dari pengusaha yang bakal mengajukan untuk SKDU-nya kepada kelurahan. Di pagi hari, kantor Kelurahan Munggasari, ruangan pelayanan publik sederhana dengan meja kayu, komputer, dan juga tumpukan kertas-kertas. Ada antrian warga. Afik datang membawa map berisi dokumen-dokumen dan juga terdapat Silvani sebagai lurah duduk di balik meja pelayanan. Tahap pertama, sebelum mendirikan perseroan terbatas adalah mengurus surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Di kantor kelurahan, Afik sebagai pendiri perusahaan datang membawa dokumen persyaratannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Jadi di sini saya ingin mengurus surat keterangan domisili usaha saya, yaitu PT Kreasi Produksi Lestari. Mari saya periksa dulu apakah sudah memenuhi persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, NPWP pribadi, bukti kepemilikan, usaha, terus foto lokasi, surat pernyataan tidak keberatan, dan surat pengantar dari RT/RW. Baik, saya bawa semua suratnya, mungkin bisa dicek dulu. Baik, sudah saya cek. Pak Afik bisa mengisi formulir terlebih dahulu ya? Baik. Baik, untuk semua dokumen sudah lengkap. Saya hanya perlu memastikan bahwa alamat usaha Bapak sesuai dengan zona peruntukan usaha di wilayah ini. Saya izin untuk membuat surat keterangan domisili dulu ya, Pak. Baik.
Surat keterangan domisi usaha sudah saya terbitkan atas nama PT Kreasi Produksi Lestari yang beralamat di Jalan Padenaran nomor 25, Kelurahan Mabusari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Surat ini berlaku sebagai dasar untuk pengurusan akte pendirian di notaris dan pendaftaran kepengurusan ya Pak. Ini saya kembalikan Pak ya. Apakah bisa disebut Pak atau sudah? Sudah lengkap ini udah. Terima kasih Bu Buran. Ini sangat penting buat kelanjutan prosesnya. Sama-sama Pak Afiq, mohon pastikan perusahaan Bapak melakukan kegiatan secara berkala dan mematuhi aturan di lingkungan sekitar ya Pak. Betul. Saya izin pamit. Setelah aktif mengurus surat keterangan domisili usaha atau SKDU adalah di mana SKDU sendiri ada dokumen awal yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum akta pendirian dibuat di notaris. SKDU harus disimpan baik-baik karena akan digunakan kembali pada tahap pendaftaran Badan Hukum dan Pembuatan NPWP. Sebuah ruangan rapat di kantor notaris. Ruangan rapi dengan meja panjang, kursi kulit hitam, bendera merah putih di sudut ruangan, serta tumpukan berkas hukum tirak. Di atas meja terdapat draft akta pendirian dan stempel notaris. Afik dan Direnda duduk di hadapan notaris Andini. Selamat siang, Mbak Nini. Selamat siang. Langsung Selamat siang, silakan duduk. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan menandatangani akte pendirian PT Kreasi Produksi Lestari dengan nomor 01/RRE/10/2025 tertanggal 3 Oktober 2025. Sebelum penandatanganan, izinkan saya membacakan isi pokok agar semua pihak dapat memahami. saya kami siap untuk menanyakan isi-isinya. Baik, pasal pertama, nama dan kedudukan. Perseroan ini bernama PT Kreasi Produksi Lestari, berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan alamat kantor pusat di Jalan Pandanaran nomor 25, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia sesuai keputusan direksi. Pasal 2, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Yang pertama ada maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang manufaktur, produksi furnitur rumah tangga. Yang kedua, kegiatan usaha perseroan meliputi 1. Produk kursi dan sofa, 2. Produksi meja, 3. Produksi tempat tidur, 4. Produksi lemari dan kabinet, 5. Perdagangan besar hasil produksi sendiri dan jasa distribusi produk. Baik, Ibu, itu sudah sesuai dengan rencana usaha kami. Baik, untuk pasal 3 selanjutnya yaitu jangka waktu berdirinya perseroan. Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 4 ada modal, yaitu pertama modal dasar perseroan adalah sebesar 1 miliar. Yang kedua ada modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 400 juta. Yang ketiga ada modal tersebut terbagi atas 400 lembar saham, masing-masing bernilai nominal 1 juta per saham. Yang keempat ada seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh oleh 1. Afik Rizky 250 lembar saham senilai 250 juta rupiah. Yang kedua ada Direnda Putri Nurisa sebesar 150 juta, 150
150 lembar saham senilai 150 juta. Yang kelima ada pasal 5 ada susunan pengurus. Untuk pertama kalinya, perseroan menunjuk 1 direktur utama, Direnda Putri Nurisa, 2 komisaris Afif Rizky. Masa jabatan direksi dan komisaris berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan LPS. Pasal 6 ada hak kewajiban pendiri, komisaris dan direktur utama. Saya akan bersedia untuk mengawasi jalannya perusahaan, baik mulai dari produksi, distribusi hingga ekspor mutu sesuai tujuan perusahaan. Baik, saya lanjutkan. Pasal 6 ada hak dan kewajiban pendiri, komisaris, dan direktur utama. Yang pertama ada pendiri. Hak pendiri yaitu berhak memiliki saham sesuai dengan jumlah modal yang disetor sebagaimana tercantum dalam pasal 4. Kedua, berhak memperoleh dividen dan keuntungan perseroan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Ketiga, ada berhak menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang keempat, ada berhak atas informasi yang wajar mengenai kondisi keuangan dan kegiatan usaha perseroan. Untuk kewajibannya, 1. Wajib memberikan kontribusi modal sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan dalam anggaran dasar. Yang kedua, bertanggung jawab secara terbatas sebesar nilai saham yang dimiliki. Ketiga, yaitu wajib menjaga nama baik perseroan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan perseroan. Yang keempat, wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan anggaran dasar perseroan. Yang kedua, ada Dewan Komisaris. Untuk hak Dewan Komisaris, yang pertama ada berhak memperoleh laporan berkala atau sewaktu-waktu dari direksi mengenai kegiatan usaha dan keuangan perseroan. Yang kedua, berhak memberikan nasihat kepada direksi dan meminta penjelasan atas kebijakan yang diambil oleh perseroan. Yang ketiga, berhak menerima imbalan sesuai keputusan LPS. Untuk kewajiban dan tanggung jawab, yang pertama menguasai kebijakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua, memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang ketiga, ada menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas pengawasan. Yang keempat, bertanggung jawab kepada RUPS atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan. Yang ketiga, ada direktur utama. Untuk hak direktur utama, yang pertama berhak memiliki perseroan di dalam dan di luar pengajian. Yang kedua, berhak mengambil keputusan operasional dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, berhak menandatangani perjanjian dan dokumen resmi atas nama perseroan. Yang keempat, berhak menerima penghasilan atau gaji serta tunjangan sesuai keputusan RUPS. Yang kedua, ada kewajiban dan tanggung jawab direktur utama. Yang pertama, mengelola perseroan dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan peserta tujuan perseroan. 2. Menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan untuk disampaikan kepada RUPS. 3. Menjalankan seluruh keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila terbukti melakukan kelalaian dan penyalahgunaan wewenang. Untuk pasal 7 ada rapat umum pemegang saham. Yang pertama, RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Yang kedua, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Yang ketiga, RUPS tahunan diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Yang keempat, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau jika tidak tercapai berdasarkan suara terbanyak. Yang pasal 8 yaitu keuangan dan pembagian laba. Yang pertama, tahun buku perseroan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 September setiap tahun. Yang kedua, direksi wajib menyusun laporan keuangan tahunan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan menyerahkan kepada komisaris serta RUPS untuk disahkan. Yang tiga, laporan keuangan dapat diaudit oleh akuntan publik apabila dianggap perlu oleh RUPS. Yang keempat, dari laba bersih setiap tahun disisihkan sekurang-kurangnya 20% untuk cadangan wajib hingga mencapai batas minimum sesuai ketentuan undang-undang.
Yang kelima, sisa laba bersih setelah pajak dan cadangan wajib dapat digunakan untuk pembagian dividen, tambahan modal kerja, atau pengembangan usaha berdasarkan keputusan LPS. Yang keenam, dividen dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham sesuai jumlah saham yang dimiliki. Yang tujuh, apabila terjadi kerugian, penutupan kerugian dilakukan menggunakan saldo laba di tangan dan pemegang saham tidak menanggung kerugian melebihi nilai saham yang dimiliki. Untuk pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 yaitu prestasi, force majeure, dan penyelesaian sengketa. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang. Kami rasa semua pasal sudah kami pahami dan kami setujui. Semoga ini menjadi dasar yang kuat untuk usaha ini. Baik, jika semua pihak telah memahami, maka kita akan melakukan penandatangan akta. Dokumen ini akan saya ajukan ke Menkumham untuk pemenuhan SK pengesahan. Apik dan Direnda menandatangani dokumen satu persatu. Setelah itu, notaris Andini membubuhkan tanda tangan dan cap resmi. Lalu, akta pendirian PT Kreasi Produksi Lestari menjadi resmi dibuat. Terima kasih Bu Andini atas bantuannya. Semoga dengan akta pendirian ini perusahaan kami dapat segera melunasi persyaratan lainnya untuk dokumen di PT. Sama-sama. Sebuah ruang pelayanan publik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi. Kami membawa beberapa dokumen akta pendirian dan dari notaris Jaya ini. Boleh bisa lihat lambangnya, silakan. Ini ada dokumen pendukung lainnya kayak gini. Ini untuk ada dokumen pendukung lainnya sudah dapat surat yang baik, saya cek dulu ya. Untuk nama PT-nya sudah diverifikasi, kemudian alamat sesuai surat domisili, modal dasar dan disertanya juga sudah tercatat, susunan pengurus sudah tercatat, semua sudah sesuai dengan akta notarisnya. Bagaimana jika ada kesalahan data di sistem, misalnya salah ketik atau mungkin salah memasukkan jumlah modal? Jika ada kesalahan data ketika input sistem, itu bisa segera dikonfirmasikan kepada notaris. Nanti notaris yang akan mengoreksi kemudian merevisi sebelum dimasukkan ke dalam sistem AHU. Sebelumnya mungkin kalau dari sisi notaris sudah mengerti gimana cara input ke sistem AHU, mungkin dari Ibu dan Bapak untuk pengetahuan bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu bisa masuk ke alamat email AHU www.ahu.go.id. Nah, kemudian yang kedua itu nanti ada beberapa pilihan, bisa diklik pada ikon perseroan terbatas. Kemudian nanti akan masuk ke dalam halaman perkumpulan dan bisa memilih untuk pesan nama
oleh umum, karena di situ ada dua. Oleh umum itu untuk masyarakat luas, mungkin Bapak bisa input sendiri lewat situ. Ada juga untuk notarisnya, jadi notaris bisa input juga. Kebetulan PT Bapak ini sudah diinput oleh notarisnya langsung. Nah, kemudian nanti sudah selesai di tahap itu, kemudian pengisian data. Nanti ada beberapa yang harus diisi, kayak misalnya kode pembayaran untuk pemesanannya itu, dan juga nama PT yang disangkut itu. Kemudian setelah semuanya sudah dicek, itu nanti ada langkah-langkah yang kolom-kolom yang harus diisi, yang artinya menyetujui dan suruh membacanya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam proses pesan nama dan muncul kemilikan nama. Di situ nanti akan ada nama PT yang diinginkan. Kemudian setelah semua selesai, di checklist dan juga diklik setuju. Kemudian nanti akan tampil atau muncul pengisian data dari pemohon yang nantinya akan masuk ke halaman sukses pesan nama. Kemudian bisa dicek hasil nama yang telah dipesan. Apakah jelas? Sosialisasi singkat dari saya sudah jelas. Terima kasih atas pemaparannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tidak ada. Oh iya. Alhamdulillah akhirnya pengesahan sudah selesai. Semoga bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, sebelumnya saya izin untuk membuatkan terlebih dahulu SK-nya. Mohon ditunggu sebentar. Dulu kan Pak? Tidak. Sebentar ya. Petugas yang menyelesaikan input data menampilkan layar komputer dengan status valid. Oke. Dokumennya sudah lengkap tadi, sudah valid juga. Jadi SK pengesahan badan hukum untuk PT Kreasi Produksi Lestari bisa diterbitkan hari ini. Untuk dokumennya ini bisa disetujui. Apakah sudah sesuai semua? Itu semua informasi yang ada di SK ini sudah sesuai. Saya harap untuk PT Kreasi Produksi Lestari nantinya akan semakin berkembang dan semakin besar. Terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama. Tambahan tips: catat nomor dan tanggal SK pengesahan, karena dokumen ini adalah dasar hukum yang wajib disertakan saat pengurusan NPWP, NIB, dan izin usaha. Di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Semarang Selatan pada pagi hari, ruangan luas dengan loket pelayanan. Terdengar suara mesin pelayanan dan juga antrian, dan beberapa orang yang sedang menunggu. Para pendiri PT Kreasi Produksi Lestari memasuki ruangan dengan map berisi dokumen lengkap yang dibawa sebelumnya. Setelah akta pendirian perusahaan disahkan oleh notaris dan mendapatkan SK pengesahan dari Kemenkumham, langkah berikutnya adalah mendaftarkan NPWP badan. Di kantor pelayanan pajak atau KPP, tanpa NPWP, perusahaan tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakan maupun kegiatan usaha secara penuh. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu, kami dari PT Kreasi Produksi Lestari. Kami akan mendaftarkan NPWP badan untuk perusahaan kami. Baik, saya lihat dulu untuk pendaftaran NPWP badan. Dokumen yang harus dilampirkan antara lain, yang pertama tuh ada fotokopi akta pendirian dan SK pengesahan Kemenkum. Yang kedua ada KTP pengurus. Yang ketiga surat domisili usaha, dan yang terakhir formulir pendaftaran yang sudah diisi. Baik Bu. Untuk akta pendirian dan Boleh saya cek dulu ya?
Jadi untuk pembuatan NPWP itu bisa melalui dua cara. Yang pertama online dan offline. Kalau untuk online itu seperti ini. Saya akan menjelaskan secara singkat. Bisa lihat dulu biar lebih jelas. Yang pertama kalau online itu bisa di webnya cortex.pajak.go.id. Kemudian karena kan belum punya akun, itu bisa klik daftar di sini untuk pembuatan akun. Kemudian kan ini PT Perseroan ya, bisa klik yang badan. Kemudian bisa klik yang PT Perorangan. Ini untuk pendaftarannya ada 9 langkah. Yang pertama kuasa wajib pajak. Ini untuk NIK perwakilan sama nama wakil itu bisa diisi di sini. Kemudian save lanjut. Kedua itu identitas wajib pajak. Itu ada nomor keputusan pengesahan, AHU, nama wajib pajak, tanggal keputusan pengesahan dan jenis perusahaan. Kemudian klik lanjut. Pada tahap 3 yaitu data kontak, itu ada email, nomor handphone dan nomor telepon. Emailnya diusahakan yang aktif dan nomor teleponnya ada pulsanya karena ini untuk kode verifikasi. Kemudian lanjut, ini verifikasi dan yang keempat itu orang pribadi. Checklist aja yang PIC-nya itu otomatis bakal terisi yang checklistnya. Save, kemudian lanjut. Teks bayarnya ini sesuai dengan NIK, nama, jenis wajib pajak, terus save. Tahap ke-6 itu data ekonomi. Ini bisa disesuaikan KRU utama, KRU tambahannya. Terus di sini ada merek dagang, pemilik karyawan, omset per tahunnya, metode pembukuan atau pencatatannya, mata uang pembukuannya. Kemudian lanjut, save. Yang ketujuh itu alamat. Masukkan detail alamat wajib pajak itu sesuai dengan KTP dan KK yang sesuai yang didaftarkan. Dan ke-8 itu dokumen. Dokumen diunggah yang diperlukan itu ada pernyataan pendirian dan sertifikat pendaftaran pajak. Dan yang terakhir adalah konfirmasi bahwa wajib pajak mematuhi pernyataan. Ini checklist. Dibaca dulu dengan menyadari sepenuhnya apa segala akibat termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka ajukan permohonan sampai dapat verifikasi pendaftaran berhasil, kemudian bisa dicek emailnya. Itu ada surat penerbitan akun wajib pajak, kartu NPWP, surat keterangan terdaftar, penyampaian materi edukasi dan bukti penerimaan surat. Kemudian ini ada surat keterangan terdaftar, ada nama, NPWP, NIK, dan jenis wajib pajak dan pasal-pasalnya. Kemudian ini NPWP elektronik ketika mendaftar melalui Cortex. Itu tadi pendaftaran melalui online. Kalau melalui offline itu akan berisi formulir pendaftaran NPWP. Bisa dilihat seperti ini formulir pendaftaran. Ya, kami isi terlebih dahulu. Kamu offline aja? Iya. Oh ya, silakan. Ya, bisa di sini sesuai ya nama sesuai dengan KTP diri. Tanda tangannya. Ya, dari sini. Ini tanda tangannya saya atau salah satu? Salah satu. Dua tulisan. Oh ya.
ini sudah kami isi. Saya input terlebih dahulu ya, boleh ditunggu sebentar. Baik, saya bacakan. PT Kreasi Produksi Lestari bergerak di bidang industri mebel dan perdagangan furnitur, beralamat di Jalan Padanarang nomor 25, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Baik, datanya sudah masuk. Apakah data tersebut sudah sesuai? Ya, semuanya sudah sesuai dengan ini. Baik, pendaftaran selesai. NPWP badan akan terbit dalam bentuk kartu dan juga soft copy. Ini adalah nomor NPWP perusahaan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk dengan NPWP ini. Kami harap perusahaan kami juga melakukan kualitas dan perbaikan sesuai dengan peraturan pemerintah. Benar, jangan lupa ya, setiap tahun wajib menyampaikan SPT tahunan badan dan laporkan juga kewajiban PPN sesuai ketentuan. Selamat atas berdirinya perusahaan. Kita sebelum kami akan berusaha patuh terhadap ketentuan perpajakan. Ya, selamat. Dengan telah terbitkannya NPWP badan, PT Kreasi Produksi Lestari resmi terdaftar dalam administrasi perpajakan negara. Tahap ini menjadi fondasi penting sebelum perusahaan melangkah ke proses berikutnya. Penerbitan NIB melalui OSS. Ruang kerja sederhana di kantor PT Kreasi Produksi Lestari. Di atas meja terdapat laptop, berkas akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP, dan surat domisili usaha. Siang itu, suasana kantor tenang. Direnda sebagai direktur utama, lalu ada Afik sebagai komisaris, dan juga Uyun sebagai konsultan bisnis yang mendampingi dalam mengisi OSS. Setelah mencatatkan SK pengesahan di badan hukum dari NPWP, langkah berikutnya bagi PT Kreasi Produksi Lestari adalah mengurus nomor induk perusahaan atau NIB melalui Online Single Submission atau OSS. NIB menjadi identitas legal perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara resmi. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Bu Ilon sebagai konsultan bisnis. Nah, di sini ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat siang Bu Uyun, terima kasih atas kehadirannya. Saya Direnda selaku Direktur PT Kreasi Produksi Lestari. Setelah kemarin kami mengurus SKDU, akta pendirian, SK pengesahan dari hukum Kemenkum dan NPWP, kami ingin membuat ide untuk kelengkapan pendirian PT kami. Jadi, kalau boleh tahu, PT-nya namanya apa? PT Kreasi Produksi Lestari. Akan saya bantu. Apakah semua persyaratan dokumen itu sudah lengkap? Baik, ini sudah lengkap semua, sudah lengkap. Bentar, saya cek dulu. Sebenarnya ini bisa diakses melalui online dulu. Nah, sekarang saya izin bantu mengisikan dokumen ya. Nah, pertama-tama, kalau mau membuat NIB itu bisa melalui akses OSS namanya. Boleh diakses sendiri. Iya, iya. Nah, pertama itu dikasih situs resmi OSS terlebih dahulu di oss.go.id. Nah, pastikan itu sudah mempunyai password sama username sendiri melalui email perusahaan. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik di perizinan berusaha dan klik ke permohonan baru. Selanjutnya akan muncul fitur seperti ini. Di sini itu Bapak Ibu harus melengkapi data-data sebagai pelaku usaha seperti NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat KTP, serta disertakan itu nomor NPWP juga. Ini sudah tertera kan di sini semua, sudah tadi saya isikan. Nah, apakah ada PBB
PT Bapak Ibu itu perusahaannya apa? Perusahaan yang memproduksi Mebel, ya bisa diisi furniture seperti itu. Nah di sini juga KBLI-nya. untuk KBLI perusahaan kami itu 31001 untuk industri mebel dari kayu. Oke. Selanjutnya itu ada tampilan seperti ini, tampilan data usahanya. Bisa melengkapi juga data yang harus dilengkapi itu seperti nama usahanya, PT, terus luas lahan, alamat usaha dan lain-lain. Terus klik validasi resiko. Selanjutnya ini detail lokasi perusahaan, jadi langsung otomatis terdaftar di Maps-nya. Selanjutnya itu ada tambah produk atau jasa. Di perusahaan Bapak Ibu kan produk itu tuh seperti meja, kursi gitu. Jadi bisa diisi jenis produk sama kapasitas, satuan kapasitasnya, dan apakah sudah mempunyai sertifikat SNI juga? Iya, sudah Ya, nanti bisa diberitahu nomornya bisa disertakan di sini ya. sudah terlampir di Baik. Selanjutnya itu ini hashtag lagi, apakah daftar usahanya, apakah nama produknya sudah sesuai. Lanjut, ini juga hashtag lagi yang sudah sesuai. Selanjutnya periksa KBLI-nya tadi benar 331003. 1001. Iya. Selanjutnya, nah di sini apakah sudah memiliki dokumen persetujuan lingkungan atas kegiatan ini, Pak? Belum ada sih Bu. Kalau belum ada, kita klik belum. Terus akan muncul tampilan seperti ini. Jadi silakan pilih sesuai kriteria usaha atau kegiatan. Kan usahanya manufaktur furniture. Terus dilanjut. Nah untuk tampilan selanjutnya itu bisa di checklist sesuai kenyataan fakta dari perusahaan ini dengan. Ya, lanjut. Nah ini juga cuma di checklist aja untuk surat kenyataannya. Selanjutnya, nah setelah itu ini kan sudah di draft. Periksa draft perizinan berusaha. Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik kotak centang. Terus setelah berbentuk seperti ini, akan tampilan cross-check lagi. Nah di sini apakah sudah benar alamat, data usaha, skala, tingkat presidennya? Ya, sudah benar. Iya. Nah sekarang kalau sudah, bisa langsung dicetak sertifikat cetak NIB-nya, bisa langsung saya cetak. Ini sebentar ya dulu. Iya. Baik, seperti ini sertifikat surat NIB-nya. Nah dengan nomor 9123451123 ya. Terima. Bisa dicek dulu. Sudah sesuai. Sudah Semua sesuai. proses legalitas sudah selesai. Domisili akta, SK dan lain-lain. Sekarang fokus kita bergeser ke produksi dan juga pemasarannya. Terima kasih Bu Win atas bimbingannya dalam membuat EIB. Semoga semua proses berjalan dengan lancar dikarenakan ada dari Bu Win. Senang bisa membantu PT Kreasi Produksi Lestari. Nah setelah NIB ini keluar, pastikan juga untuk melaporkan kegiatan usaha secara berkala yaitu berupa di OSS dan memenuhi kewajiban perizinan lingkungan jika nanti produksinya makin meningkat. Apakah ada yang harus ditanyakan lagi? Mungkin cukup sih. Cukup? Kalau cukup, saya pamit. Jadi Bu Yun, berarti jalan. Terima kasih Bu Win.
Produksi Lestari akhirnya dapat berjalan dengan lancar dan juga menjalankan operasi bisnisnya sebagai badan usaha yang legal dan siap menjalani bisnis furniture secara profesional. Kesimpulan ya, jadi kalau kita mau mendirikan sebuah perseroan terbatas itu pertama harus ke kelurahan dulu untuk membuat SKDU. Nah, jadi kalau di SKDU itu surat keterangan domisili usaha, di mana itu supaya ada tahu di mana perseroan itu berdiri dan juga beroperasi. Lalu habis itu nanti ke notaris, di notaris itu membuat akta pendirian perusahaan. Nah, jadi akta pendirian perusahaan itu juga penting nanti untuk dokumen-dokumen selanjutnya seperti NPWP dan juga NIB. Habis dari notaris ke Kemenkumham untuk pengesahan SK, untuk pengesahan SK badan hukum, karena PT sendiri itu adalah badan hukum, makanya ada SK-nya. Jadi harus ke Kementerian Hukum. Habis itu dilanjut ke pajak. Nah, di pajak ini perusahaan itu kan ada namanya pajak. Nah, pajak itu harus ada yang namanya NPWP badan. Nah, NPWP badan itu untuk satu perusahaan. Biasanya NPWP ada 2, badan dan perseorangan. Tapi yang dibuat nanti NPWP badan. Habis itu mendaftarkan NIB. Nah, nomor izin berusaha. Nah, mendaftarkannya itu bisa langsung dan juga online. Kalau online itu ke sistem namanya OSS. Jadi itu alur singkatnya kalau kita mau mendirikan sebuah PT. Dan berdirilah PT Kreasi Produksi Lestari dengan singkatan RRE dan hidup bahagia.